Halo guys, kembali lagi di channel kita Tanah Putih dan kali ini kita bakal bagiin tips yang berguna banget sih menurut gue. Betul. Jadi yang pertama nih, ini tipsnya menurut gue ini bakal berguna banget buat kalian yang punya kaki lebar kayak gue, karena ini tips ini digunakan gue temukan di saat gue sedang berkelana di gunung Bohong lagi bokep. Merapi. Gue menemukannya ketika gue lagi bermain dan gak nyaman. Waktu itu gue sepatu apa yang gue pakai? Nih, waktu itu di video review ini Emang bisa ya? Mizuno Morelia itu kan buat slim fit nih. Dan pada akhirnya gue menemukan caranya. Pada di saat review itu dibuat tahun 2018 ya? 2018 itu awal BG yang maklok. Yang maklok kita pakai Mizuno. Bukan 2019 itu. Bukan 2018 kita waktu itu gue kesempitan, yang lain pada nyaman, makanya gue kesempitan nyusahin kan. Jadi gue menemukan waktu itu gimana caranya, dan ini dia caranya. Jadi kita simpel banget nih, karena ini tipsnya udah gue lakukan di berbagai macam sepatu yang menurut gue fitnya itu slim. Salah satunya adalah Mizuno Morelia Neo dan juga Nike Hypervenom 2 edisi khusus bulan Rooney. Jadi ini gue gunakan. Tipsnya simpel banget. Jadi misalnya kaki kalian kesempitan di bagian depannya, di bagian kaki bagian depan, itu kalian cukup ngosongin lace hole yang ada di sini. Yang ada di punggung kaki. Di sini. Oh, paling bawah. Paling bawah. Misal kalian kesempitannya di sini nih. Fokus nggak? Terus iya lu kayak review makanan. Nah ini. Jadi di sini dikosongin. Ini dua. Kalau misalnya kalian kesempitannya di bagian depan sini. Jadi itu akan memberikan space agar kita bisa lebih nyaman lagi. Jadi di situ kita kosongin, itu memberikan space. Biasanya kalau misalnya kebalikannya juga, misalnya kaki kalian lebar di bagian sini nih, silakan kosongin aja. Nih, sisain di sini nih, lace-nya kayak gitu. Kalau lebar, kosongin atasnya, isi bawahnya. Kalau saya lebar di bagian tengah sini, Oh, bagian tengah. di bagian tengah sini, kosongin sininya, isi sininya gitu kan. Nah, ntar kalau misalnya ada yang nanya, kalau misalnya talinya terlalu panjang gimana, gitu kan. Nah, kita tunjukin di video kayak gini di sini. Jadi simpel aja, itu yang sering digunakan ketika gue dulu SSB karena talinya kepanjangan. Jadi silahkan gunakan tips itu tuh. Dan ya menurut gue sepatu kesempit ini, tapi disclaimer dulu nih, sepatu kesempitannya di sini ukurannya pas. Oh, ukurannya pas. Ukurannya misalnya lu ukurannya 43, iya. pakai sepatu 41 itu nggak bisa. Misalkan gue 442 nih. 42 biasanya gue pakai sepatu Specs muat, ketika gue pindah ke Adidas jadi sempit. Nah, Mungkin itu bisa dipakai. Itu tipsnya. Dan iya bener. Iya bener, kalau misalnya biasanya kan sizing tiap brand beda kan, kayak misalnya Ortus sama Specs itu kan beda tuh. Kayak sepatu itu dua sepatu brand gaib tuh. Jadi sizingnya agak ngaco juga. Jadi untuk mengatasinya ya seperti itu, karena banyak banget dari brand-brand lokal itu silonya, tiap silo tuh beda sizingnya, gaib. Jadi itu yang gue rekomendasikan caranya. Jika kalian ukurannya sama tapi fitnya agak-agak beda. Dan untuk kalian misalnya sepatunya ukuran 42 nih, ukuran 43, terus dapatnya sepatu ukuran 44, gue juga punya caranya coy. Oh, berarti mengatasi sepatu yang kegedean. Ada juga. Ini tapi gimana caranya? Caranya simple. Kalian cukup beli kaos kaki yang tebel bahannya. Bahannya tebal. Jadi itu menambah space di dalam ruang kaki kita. Biasanya kan kalau misalnya 43, 44, misalnya 43 ke 44 itu ukurannya cuma beda 0,5 cm. Jadi cara mengatasinya kita tinggal nambahin space di ruang antar sepatu itu. Jadi dengan memakai sepatu-sepatu yang bahannya tebal, kayak contohnya brand-brand lokal tuh biasanya bahannya tebal, kayak Specs. Specs tuh kaos kaki bahan tebal kan. Jadi mungkin bisa didobel juga kali sama kaos kaki pendek. Kalau didobel bahaya, soalnya itu kan apa ya? Ruang kaki kita nggak ada sirkulasi udaranya. Oh, jadi pengap ya? Iya, kalau bisa cukup pakai kaos kaki yang tebal. Dan satu lagi kebalikannya, kalau kalian sepatunya fitnya kurang nyaman, kayak gue misalnya gue pakai Nike Mercurial Vapor seperti ini kan slim fit banget nih. Cara mengatasinya ya kebalikannya. Kan tadi kaos kaki tebel, beli kaos kaki yang bahannya tipis, yang penting nyaman buat kalian kan. Tapi lihat juga tuh kaos kaki brand tipis aja, kaos kaki murah ntar bisa kapalan 20.000. Kalau gua biasanya pakai kaos kaki untuk running, karena kaos kaki untuk running tuh tipis agar bisa sirkulasi udara di kakinya lancar untuk lari jauh. Kaos kaki running pendek apa panjang? Emang ada yang panjang? Biasanya gue pendek, tapi biasanya kayak pemain bola kan diguntingin kaos kaki panjangnya itu. Oh, gitu, yang biasa. Yang kaos kaki panjangnya yang bagian
tumit ke bawahnya tuh dipotong. Iya, jadi biar bisa tetap dipakai main. Intinya beli kaos kaki running kalau bisa untuk kaki kalian yang merasa sepatu ini kurang nyaman, misalnya agak sempit sedikit gitu biar ada ruang. Kalau misalnya kalian sepatunya slim fit, kalian wide fit pakai kaos kaki tebel, kelar hidupnya. Makanya kalau gua kaki wide fit tuh gua nggak pernah pakai sepatu-sepatu yang kayak kan sekarang ada kaos kaki yang ada karet-karetnya gitu di bawahnya kan. Ada tuh sekarang tuh tidak songan di sini. Itu biasanya tuh untuk mengurangi slip di sepatu, tapi kalau misalnya untuk kaki-kaki lebar kayak gue nggak pernah pakai itu. Gue cukup memakai kaos kaki tipis. Dan biasanya itu caranya juga bisa diimplementasikan tuh, misalnya kalian punya sepatu tapi pakai sepatu tuh kayak agak licin gitu loh di sini Ini bawahnya. Iya, Ini bisa kita cabut nggak sih, bahaya nggak sih kalau kita cabut? tergantung lapangan. Jadi kalau misalnya kalian sepatunya agak slip di bagian insole-nya kayak apa ya, kepleset gimana sih nyebutnya ya, slippery gitu kalau bahasa Inggris gue tahu. Kalau di Indonesia kayak misalnya lu pakai licin lah di Iya, sininya lah di licin di insole dalam. itu lu bisa pakai true socks atau berbagai performance socks yang di bawahnya ada bagian rubbernya gitu. Oh iya benar-benar. Itu gue pernah pakai. Ada yang kotak-kotak tuh, ada yang narrow. Itu rubber itu berguna agar mengurangi slip kita. Tadi lu nanya apa, Ben? Ini kalau misalkan sepatunya kesempitan, kita bisa nyabut ininya juga nggak nih? Insole-nya. Sebenarnya banyak pemain pro yang nggak pakai insole. Sebenarnya banyak banget pemain pro yang nggak pakai insole. Tapi kan mereka main di lapangan bagus. Lapangan standar Eropa ya kan. Ya balik lagi ke Paling lapangan. banter ya kalau Liga 1 lapangan udah bagus. Kalau misalnya kalian main di lapangan yang jelek, jangan, karena bahaya. Dan selain itu pemain pro kan sepatunya udah di custom khusus untuk dirinya sendiri gitu. Misalnya ada beberapa pemain pro ada yang nggak pakai insole tapi di bawahnya ini udah carbon fiber atau gimana gitu. Kayak misalnya Gareth Bale tuh insole khusus. Jadi ya jangan, bahaya. Apalagi lapangannya jelek kan. Soalnya kan ini full. Kalau misalnya kita nggak pakai insole kan untuk melindungi juga insole nih, insole dari pressure yang ada di pool. Jadi itu gunanya. Begitu. Oke, ada pertanyaan lain? Jika ada pertanyaan lain, enggak, apa sepatu anjir. Jika ada pertanyaan lain, Belum pernah dipakai apa? udah masih baru ada deteknya anjir. Ini insole cukup unik nih. Sekarang itu insole Nggak bisa dijabut. biasanya itu beberapa brand sepatu-sepatu mahal juga, kayak misalnya sepatu Adidas yang top grade yang 2 juta sampai 3 jutaan itu membagikan 2 insole. Mana ya contohnya ya? Ini bagian ini. Contohnya kayak sepatu Adidas X17 yang telah gua custom ini yang telah gua custom ini. Dia itu nggak cuma dikasih satu insole, biasa dikasih 2 insole. Yang pertama biasa performance socks. Yang biasa yang pertama itu performance insole. Performance itu biasa tipis banget kayak gini. Yang satu lagi biasanya udah untuk comfort, lebih tebal. Dan nggak ada sirkulasi udara. Oh ada. Ada. Enggak nih? Enggak ada. Nggak ada. Ini untuk comfort nih. Bahannya lebih nyaman lu pegang bahannya. Bahannya itu semacam sweat, tapi kalau yang performance itu lu kayak ya udah tipis aja kayak sepatu-sepatu Ini buat apa? ini untuk comfort. Oh, Jadi comfort. biar pakai lu nyaman gitu. Kalau misalnya mungkin lapangannya jelek, lu harus pakai ginian kali biar nggak ada. Cepat bau nggak sih? Jadi kayak keringatnya nyerap di sini. Tergantung kita cara nyucinya. Itu ntar beda lagi lah videonya lah. Jadi gitu, untuk yang comfort biasanya tebel, kalau yang performance tipis. Tapi kalau soal brand lokal biasanya tipis-tipis karena ya harganya murah juga, ya nggak bakal juga brand mau rela ngeluarin duit untuk kenyamanan seperti itu. Gitu. Jadi itu dia beberapa tips yang gue bisa bagikan tentang sepatu dan cara mengatasinya, gimana kalau bisa kesempitan, kegedean, ke apa lagi, kenyamanan. Jadi dia tips yang gue bisa bagikan. Kira-kira ada apa lagi, Bay? Kira-kira ada tips yang bisa kalian tanyakan, ada pertanyaan soal sepatu atau sepak bola lainnya, silahkan ditanyakan di komen. Bang, ukuran saya 42, tapi saya beli sepatu 40. Gimana, Bang? Ya itu namanya lu bego. Itu namanya lu bego. Jadi jika kalian ada pertanyaan soal sepatu atau gimana, silahkan tanyakan dan mungkin akan kita jawab di video selanjutnya. Terima kasih sudah tonton video sampai habis dah, itunya itu video. Dan follow Instagram kita, Instagram baru Telefuti Official. Instagram gua Zik_ dan Instagram TikTok juga dong. Limbai 18. Ya ramein TikTok tuh. Di TikTok kita sering update soalnya lebih gampang ngeditnya anjir. Betul. Di TikTok sering 15 update detik. @TikTok silakan follow @TikTok official, itu nggak pakai underscore. Kalau Instagram pakai Telefuti_official.
TikTok Telefuti doang. Telefuti official. Oh, Telefuti official. Iya, soalnya ada yang ngaku pakai Instagram Telefuti anjir, enggak tahu gue siapa tuh. Jadi di TikTok Telefuti official, silakan follow. Terima kasih sudah menonton. Gue Zikri, Bye. Islas Takers, Sama